Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kelas 5 ada yang tidak berangkat atau tidak? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Felisa dan Fasya. Kenapa Felisa dan Fasya tidak berangkat? Kita doakan semoga Felisa dan Fasya lekas sembuh. Dan kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Karena musimnya sedang banyak yang sakit. Dia harus senantiasa menjaga kesehatan. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Najwa. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk memupuk rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan Yana. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tanda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, setia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, gaya hati manusia dosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bu Guru sekarang ingin bertanya. Siapa yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya membahas tentang apa? Rantai makanan dan non-fiksi. Rantai makanan dan teks non-fiksi. Ada yang masih ingat apa pengertian rantai makanan? Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di dalam ekosistem ada yang namanya rantai makanan. Coba, siapa yang masih ingat kembali dalam rantai makanan itu ada berapa komponen? 3. Ada 3 komponen. Apa saja? Produsen, konsumen, pengurai. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Selain mempelajari rantai makanan di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks yang ditulis berdasarkan sumber yang dapat dipercaya atau berasal dari kajian ilmiah. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan sumber yang dapat dipercaya atau berasal dari
kajian ilmiah. Untuk pertemuan kali ini, kita masih akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Tetapi hubungan antar makhluk hidup yang lebih khas. Di dalam rantai makanan itu kan setiap makhluk hidup saling mempengaruhi, saling membutuhkan. Hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Silahkan dibuka buku paketnya. Sudah membuka semua? Tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Akan Bu Lia sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar menyimpulkan jenis-jenis simbiosis setelah mengamati dan mencermati video pembelajaran yang akan Ibu Guru tampilkan. Kemudian yang kedua, kita juga akan menentukan contoh-contoh dari jenis-jenis simbiosis yang ada di lingkungan kita. Ya. Yang ketiga, nanti kita akan belajar membuat sebuah pamflet. Nanti pamflet yang akan kita buat itu pamflet tentang apa? Simbiosis. Di dalam pamflet tersebut nanti kalian juga akan menuliskan informasi berupa teks non-fiksi dari salah satu contoh jenis-jenis simbiosis. Bisa dipahami? Bisa. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Coba perhatikan gambar di layar. Bu Lia menampilkan 2 buah gambar. Gambar yang pertama tentang bunga dan kupu-kupu. Gambar kedua, kucing dan kutu. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama gambar bunga dan kupu-kupu. Gambar yang kedua gambar kucing dan kutu. Setelah melihat 2 gambar tersebut, apa yang pertama kali kalian pikirkan? Hubungan antar makhluk hidup. Berarti setelah kalian melihat itu, kalian menyimpulkan di dalam pemikiran kalian bahwa gambar tersebut merupakan contoh dari hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antara makhluk hidup yang bagaimana yang terjadi pada 2 gambar tersebut? Apakah sama? Berbeda. Berbedanya bagaimana? Coba kalau yang gambar pertama, kira-kira hubungannya bagaimana? Saling menguntungkan. Kalau gambar yang kedua? Satu untung, satu dirugikan. Kenapa gambar pertama saling menguntungkan? Kupu-kupu? Ya, kupu-kupu mendapatkan makanan. Kalau bunganya? Dibantu proses penyerukan. Berarti sama-sama untung. Kupu-kupu untung, kemudian bunga juga untung. Kalau yang kedua bagaimana hubungannya? Satu untung, satu dirugikan. Siapa yang untung? Siapa yang rugi? Kenapa kutu bisa diuntungkan? Bisa mendapatkan makanan. Makanannya dari mana? Darahnya kucing. Kalau kucing bisa gatal. Berarti kucing dirugikan atau diuntungkan? Dirugikan. Dari gambar tersebut ternyata hubungan antar makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang saling menguntungkan, ada yang satu untung, satu rugikan. Apakah hanya 2 hubungan tersebut yang terjadi pada makhluk hidup? Kira-kira menurutmu ada hubungan yang lain atau tidak? Untuk mengetahui lebih jelasnya, Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian amati, kemudian kalian catat apabila ada hal-hal yang penting.
video pembelajaran tadi, apakah kalian lebih paham tentang hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis? Hubungan antar makhluk hidup ada berapa? 3. Apa saja? Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme hubungan yang bagaimana? Seperti kupu-kupu dan bunga. Kalau komensalisme? Satu untung, satu tidak dirugikan. Satu untung, satu tidak dirugikan. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ayo, contohnya dari komensalisme apa? Ikan badut dan anemon laut. Ikan badut dan anemon laut. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Itu simbiosis yang bagaimana? Satu untung, satu dirugikan. Seperti tadi apa? Selain nyamuk dan manusia, kucing dan kutu. Ternyata hubungan antar makhluk hidup itu ada mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme. Untuk memudahkan kalian menghafalkan jenis-jenis simbiosis, Bulia akan mengajak kalian bernyanyi lagu tentang simbiosis. Nanti kita nyanyikan lagu ini dengan nada bintang kecil bersama-sama. Simbiosis antar makhluk hidup, mutualisme saling menguntungkan, parasitisme merugikan kita, komensalisme untung tak dirugikan. Simbiosis antar makhluk hidup, mutualisme saling menguntungkan, parasitisme merugikan kita, komensalisme untung tak dirugikan. Sudah semakin paham tentang hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis? Hari ini Bulia akan mengajak kalian untuk berdiskusi, membuat proyek bersama-sama. Proyeknya tentang apa? Tentang membuat pamflet simbiosis. Ya, nanti kita akan membuat pamflet simbiosis bersama-sama. Sebelumnya Bulia akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Fitria. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Hari ini kita akan berdiskusi membuat pamflet simbiosis. Contoh pamfletnya seperti ini. Bulia akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Di dalam lembar kerja ini ada petunjuk pengerjaan proyek. Kemudian nanti proyeknya akan kita buat melalui aplikasi Canva. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar membuat hiasan kelas menggunakan aplikasi Canva? Pasti sudah bisa membuat pamflet seperti itu kan? Sebelumnya, Ibu ingin kalian men-scan dulu barcode yang ada di lembar kerja menggunakan aplikasi Assembler. Di dalamnya nanti berisi informasi dan contoh-contoh tentang macam-macam simbiosis.
simbiosis. Itu bisa kalian gunakan sebagai referensi membuat pamflet. Di dalam pamfletnya nanti isinya ada gambar contoh simbiosis, kemudian juga keterangan berupa teks non-fiksi dari salah satu jenis simbiosis. Setiap kelompok bebas menentukan simbiosis mana yang ingin dijadikan sebagai pamflet. Boleh mutualisme, boleh komensalisme, boleh parasitisme. Sudah bisa dipahami? Ibu bagi lembar kerja dan tabletnya. Sudah menerima tablet dan lembar kerjanya? Ibu beri waktu 25 menit untuk mengerjakan proyeknya, bisa? Nanti setelah selesai proyeknya bisa dikirimkan ke grup WA kita ya. Nanti di copy linknya, link Canva-nya di copy, kemudian dikirim ke grup WA kita. Nanti kita presentasikan bersama-sama. Dimulai dari sekarang ya. Detik lagi. Yang sudah selesai linknya boleh dikirimkan ke grup WA. Sudah dikirim? Ya. Kelompok 1 sudah dikirim ke grup WA? Ya. Sudah selesai semua? Sudah dikirim ke grup WA semua? Ya. Kalau sudah selesai, kita harus presentasi. Tetapi sebelum presentasi, Bu Lia ingin mengajak kalian untuk bernyanyi dan menari agar lebih semangat. Sudah siap? Ya. Coba menghadap ke sini semua. Sudah siap? Ayo satu lagi. Sudah semakin semangat? Semangat presentasi? Semangat. Mulai dari kelompok
1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama anggota Irul Farid Fitria. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baiknya adalah bunga mendapat bantuan dari pergerakan kupu-kupu untuk penyebukan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan kalian tentang presentasi kelompok 1? Pamfletnya menarik? Nah, sudah memenuhi contoh simbiosis mutualisme? Sudah. Teks non-fiksinya sudah benar? Sudah. Penulisannya sudah baik? Sudah. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama anggota Radi, Julio, Friska, dan Najwa. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ikan Nemo dan aneman laut. Hubungan interaksi antara ikan Nemo dan aneman laut. Ikan Nemo menjadikan aneman laut sebagai tempat tinggal ataupun tempat perlindung dari ikan-ikan lain. Dalam hubungan tersebut, ikan Nemo mendapatkan keuntungan, sedangkan aneman laut tidak mendapatkan keuntungan dan tidak juga dirugikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana presentasi kelompok 2? Baik. Apakah pamfletnya sudah sesuai dengan ya? Sudah menuliskan teks non-fiksi dengan baik? Sudah. Berarti bisa kan membuat pamfletnya? Bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama anggota Yaka, Bilkan, dan Yana. Kami akan mempresentasikan hasil proyek simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme, nyamuk dan manusia. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah tetapi juga dapat berkembang baik. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bagaimana pamflet yang dibuat oleh kelompok 3? Bagus. Contoh dari simbiosis apa? Parasitisme. Nyamuk dan manusia. Terima kasih kelompok 3. Silahkan kembali ke tempat. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Bagian mana yang paling menyenangkan? Berdiskusi. Membuat pamflet. Tadi Wildan bilang main Canva, Bu, ya. Itu membuat pamflet. Senang? Senang. Setelah berdiskusi, membuat pamflet, menuliskan teks non-fiksi, apakah semakin paham tentang jenis-jenis simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup? Oke. Kesimpulan pelajaran kita hari ini apa yang pertama? Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. Simbiosis ada berapa tadi? 3. Apa saja? Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme hubungan yang bagaimana? Saling menguntungkan. Contohnya? Kupu-kupu dan bunga. Kalau komensalisme? Satu untung, satu tidak dirugikan. Contohnya tadi seperti yang dibuat kelompok 2. Ikan badut dan anemon laut. Kemudian simbiosis yang ketiga tadi apa? Simbiosis yang bagaimana? Simbiosis parasitisme. Satu untung, satu dirugikan. Contohnya? Nyamuk dan manusia. Sudah semakin paham tentang jenis-jenis simbiosis. Kemudian contoh-contohnya juga semakin paham kan? Dia akan mengajak kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Waktunya 10 menit. Soalnya hanya pilihan ganda. Nanti dikerjakan sebaik-baiknya. Bulia Becky. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, sudah selesai semua? Silahkan ditukarkan dengan temannya. Kita cocokkan bersama-sama. Jangan lupa ditulis nama korektornya, kita cocokkan bersama-sama. Nomor 1 B. Nomor 2 C. Nomor 3 A. Ditulis benar dan salahnya. Sudah, boleh dikumpulkan. Bulia koreksi dulu ya. Setelah Bulia teliti dan koreksi kembali, alhamdulillah untuk hasilnya pertemuan ini kelas 5 tuntas semua. Jadi karena tuntas semua, tidak ada yang remedial, Bulia hanya akan memberikan pengayaan. Seperti biasa, soal pengayaannya akan Ibu kirimkan lewat grup WA. Sudah bisa dipahami? Karena pelajaran sudah berakhir, kemudian kita sudah melakukan semua tujuan pembelajaran. Pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita ucapkan
Sekarang boleh berkemas-kemas, boleh pulang. Sebelum pulang, seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah. Silahkan Yana. Wakul glempang sekane dadi salatan. Gundul gundul kacul gembelengan. Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan. Wakul glempang sekane dadi salatan. Wakul glempang sekane dadi salatan. Sebelum pulang marilah kita berdoa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, 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 salam.